Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku sekalian, perkenalkan saya Muhammad Rizali dengan NIM 311423772, saya dari kelas C semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah buku novel. Jadi, buku yang akan kita analisis yaitu novel dari seorang sastrawan Indonesia, yaitu A.A. Nafis. Nah, dia ini menulis sebuah buku novel yang berjudul Robohnya Surau Kami. Karya A.A. Nafis adalah salah satu karya sastra Indonesia yang sangat terkenal dan syarat makna filosofis, sosial, dan religius. Cerpen ini pertama kali terbit pada tahun 1956 dan telah menjadi bahan kajian akademik karena kritik sosial yang tajam yang terkandung di dalamnya. Kemudian ISBN-nya ini adalah 97940304665. Cerita ini dibuka dengan narator seorang pemuda yang sedang singgah dan menginap di sebuah surau tua di sebuah desa. Surau itu tampak sepi dan mulai rapuh, mencerminkan kondisi masyarakat sekitar yang juga telah kehilangan semangat religius yang sejati. Di surau itu, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang menjadi satu-satunya penghuni tetap surau tersebut. Kakek itu dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai sosok yang sangat taat beragama. Ia rajin sholat, berzikir, dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di surau untuk beribadah. Ia tidak menikah, tidak bekerja, dan tidak memiliki keluarga. Semua waktu dan perhatiannya hanya ditujukan kepada Tuhan. Namun, pandangannya tentang kehidupan di duniawi sangat sempit. Ia meyakini bahwa yang penting adalah ibadah ritual, sementara urusan dunia seperti bekerja, membantu sesama, atau memperbaiki kehidupan masyarakat tidaklah penting. Ketika sang pemuda mencoba mengajak berbincang, sang kakek pun menceritakan kisah hidupnya. Dengan penuh rasa frustasi, kakek menjelaskan bahwa sepanjang hidupnya ia berusaha menjadi hamba yang saleh. Ia meninggalkan segala bentuk kesenangan dunia dan memilih untuk hidup dalam kesederhanaan dan ketekunan ibadah. Ia percaya bahwa dengan cara seperti itu Tuhan akan membalasnya di akhirat kelak. Namun, lanjut kakek, semua meyakinkannya hancur ketika ia bermimpi atau mengalami pengalaman metafisik. Ia digambarkan telah meninggal dan berdiri di hadapan Tuhan. Ia berharap akan disambut hangat dan diberi tempat di surga. Tapi justru sebaliknya, Tuhan mengusirnya dan menjatuhkannya hukuman. Kakek dinyatakan tidak layak masuk surga karena selama kehidupannya ia tidak pernah berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Ia tidak pernah bekerja, membantu orang miskin, atau turut memperjuangkan keadilan sosial. Ia hanya sibuk menyematkan dirinya sendiri. Pengalaman spiritual ia sangat mengguncang batin sang kakek. Ia merasa seluruh hidupnya sia-sia. Rasa kecewa, malu, dan kehilangan arah hidup mendorongnya ke titik putus asa. Beberapa waktu setelah menceritakan pengalamannya kepada pemuda itu, kakek akhirnya ditemukan tewas bunuh diri. Ia menggorok lehernya sendiri. Surau tempat ia biasa beribadah pun digambarkan sebagai roboh secara fisik dan simbolik, menggambarkan runtuhnya sebuah sistem keagamaan yang hanya mementingkan ibadah ritual tanpa disertai tanggung jawab sosial. Makna yang bisa kita ambil dalam cerita tersebut adalah surau yang roboh bukan hanya menandai kematian seorang kakek, tapi juga menandai simbol runtuhnya tradisi keagamaan yang tidak relevan dan dengan kehidupan sosial. Cerita ini menjadi kritik keras terhadap kaum beragama yang hanya mementingkan hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi mengabaikan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Sekian dari saya mengenai cerita yang saya ambil dalam cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Semoga cerita itu akan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.